Warga, siapa sih yang nggak kenal sama kuliner ini? Nasi yang dibungkus daun pisang berisi ragam taburan pilihan, seperti ayam, jamur, cumi, dan sebagainya. Dibakar di atas api arang dan siap disantap selagi hangat. 100. Apalagi namanya kalau bukan nasi bakar. Saking tersohor dan satset alias praktisnya, nggak jarang nasi bakar dijadikan pilihan menu sarapan oleh sebagian orang. Salah satu pembuatnya ada nih, ngumpet di salah satu lorong gang di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Warga, lihat tuh udah jam 12 lewat, 12 malam ya, bukan 12 siang. Ini bukannya pada tidur tapi masih segar, masih on fire, matanya juga masih melek. Dan sekarang lagi ngisiin nasi, bungkus-bungkusin nasi. Ada Umi nih, Umi ini katanya jual nasi bakar. Umi adalah pejuang subuh kita kali ini. Saya bantuin ya Umi ya? Oke Kak. Oke. Ya, ini dia nasi bakar si tampan. Karena pengen punya usaha sendiri dan gak mau bergantung sama orang, pasangan suami istri Ibu Umi dan Pak Anto mulai coba-coba jualan nasi bakar. Usaha bikinnya nggak lagi dari subuh warga, tapi 12 jam non-stop, mulai pukul 5 sore hingga 5 pagi. Kan main. Ibu Umi punya waktu tidur di pukul 2 siang hingga 5 sore. Dari situ ia mulai bergerak menyiapkan dagangannya. Pegawainya yang memanfaatkan lingkar keluarga dan tetangga aja warga. Masing-masing kebagian tugas atau kerjaannya masing-masing. Mulai dari masak nasi sampai bakar-bakaran. Namanya nasi bakar, udah pasti nasinya harus disiapin dong. Kalau ini sih kerjaannya Pak Anto. Pagi sampai malam bekerja sebagai petugas keamanan. Pulang-pulang langsung bantu istri. Idola banget deh. Pak Anto kebagian tugas bersihin beras dan menanak nasi. Tiap harinya nasi yang dimasak bisa mencapai 7 dandang. Ya, kalau dikira-kira sih sekitar 50 kg beras warga. Wadidaw. Selanjutnya nih, nasi yang sudah matang kemudian dicampur dengan bumbu coklat kering. Ini racikan pribadi alias rahasia. Konon katanya bumbu rahasia ini bikin nasi bakar si tampan jadi makin gurih dan lebih endes-rendes meski sudah ada taburan lauknya. Oh iya, lauk pauknya juga harus dijajal nih. Ada 7 pilihan dan semuanya serba ditumis. Mulai dari ayam, cumi, jamur, teri, peda, tongkol, dan ati ampela. Lauk pauk beres, masuk ke tahapan membungkusnya deh. Cukup 1 sendok nasi, lalu dibungkus menggunakan daun pisang. Kalau semua nasinya sudah beres dibungkus, ya tinggal dibakar aja warga. Masak-masak urusannya ciwi-ciwi. Kalau bakar-bakaran, urusannya laki-laki sejati. Proses membakar satu nasi sih cuma butuh waktu 1-4 menit. Tapi karena nasi yang dibakar jumlahnya mencapai ratusan bahkan 1000, jadinya harus siap sedia pembakaran mulai dari tengah malam sampai pukul 4 pagi. Ya, agak-agak sauna dikit lah ya. Secara gitu, semalaman di depan tungku bakar. Pokoknya, pukul 4 pagi nasi bakar harus udah siap. Udah diberi label dan dikemas dalam keranjang. Nggak lama, biasanya para pengedar alias duta besar nasi bakar si tampan mulai berdatangan. Dari tahun 2018, sebelum jual nasi bakar saya kerja. Terus jualan di Car Free Day. Ya, terus ada yang pengen minat jualan. Sedikit tarik mundur ke belakang ke ceritanya Bu Umi dan Pak Anto nih warga. Keduanya pertama kali berjualan nasi bakar di tahun 2018. Saat itu jualannya cuma pas hari bebas kendaraan aja, alias hari Minggu aja. Kalau Senin sampai Jumat Bu Umi sama Pak Anto ya jadi pegawai biasa. Berbekal modal nekat dan keuntungan hasil jualan nasi bakar seminggu sekali, Bu Umi berhenti kerja dan fokus memasarkan nasi bakar buatannya. Perlahan tapi pasti, dari yang awalnya berdua dan cuma dibantu suami, nasi bakar Bu Umi pun melejit dan mulai dilirik oleh keluarga serta tetangga terdekat. Ternyata, nasi bakar Bu Umi kebanjiran peminat dan banyak yang mau memasarkan. Sampai sekarang nih, penjual eceran turunannya udah ada 10 orang. Wih, cakep nggak tuh? Uniknya, kebanyakan pengecer nasi bakar Bu Umi berjualan menggunakan sepeda. Ada yang pakai sepeda sendiri, ada juga yang dipinjamkan secara sukarela oleh Ibu Umi. Bubar, jalan! 1, 2, 3, 4 sepeda keluar gang dan siap bertualang. Matahari belum terbit, tapi para pejuang subuh ini udah terbirit-birit. Targetnya nggak lain dan nggak bukan adalah warga ibu kota yang sibuk berangkat kerja dari pagi yang ramein jalan untuk cari cuan. Nggak heran kalau pelanggannya pun datang dari berbagai kalangan. Penjual eceran nasi bakar Bu Umi tersebar di 10 titik di kawasan Jakarta Selatan.
mulai dari Mampang, Duren 3, Tendean, sampai Kuningan. Dekat halte, trotoar, jembatan penyeberangan, semua disikat. Di mana ada lalu lalang warga, di situ ada nasi bakar si tampan. Tapi kalau mau beli langsung di rumahnya Bu Umi juga monggo ya. Kan jualan kadang habis, kadang enggak, kadang ya dapat 3, kadang dapat 3,5. Keuntungan perharinya bisa mencapai Rp500.000 atau lebih. Kalau dikalikan sebulan, udah ketahuan kan? Tapi nggak melulu cuan warga. Bu Umi juga nggak jarang ketipu sama ulah warga yang iseng dan nggak bertanggung jawab. Mulai dari di-prank alias ditipu sampai jadi korban kerugian uang palsu. Ya pakai bajunya mah Satpol PP gitu, bajunya memborong dia. Ya udah saya semuain dikumpulin tuh. Taunya dia nipu, bohongin. Ya udah. Namanya pejuang emang tetap ada ujiannya warga. Tapi gimana warga, cerita Bu Umi dan suami menginspirasi kan? Makasih Pak. Warga udah lihat kan tadi proses panjang sampai akhirnya jadi nasi bakar, dan saatnya didistribusi langsung sama Pak Manto ya Pak ya. Gimana nggak berkah coba pagi-pagi, bahkan katanya 5.15 tuh udah mangkal di sini. Jadi penyelamat kayak semacam pemadam kelaparan buat warga yang lalu lalang di sini. Tadi ada anak sekolah, ada pegawai kantoran yang pada pakai mobil, dan termasuk tadi ada driver atau pengemudi Transjakarta. Apalagi harganya murah, Rp5.000, lumayan ganjel sampai makan siang nanti. Ya kan Pak? Hidup pejuang subuh!